diadakan oleh Universitas Teknologi Mingzi, Taiwan. Lomba puisi tahun ini bertema Kenangan Kampung Halaman. Para peserta tahun ini benar-benar berusaha menuangkan apa yang ada di kampung halamannya lewat guratan penanya ke dalam bentuk tulisan, puisi maupun prosa. Tapi yang dilombakan puisinya ya. Dilihat dari isinya, sebagian besar masih melontarkan rasa rindunya baik kepada orang tua, kerabat, maupun pada kampung halamannya. Kerinduan yang memicu rasa bagai disayat sembilu. Padahal Ramadan adalah suatu masa yang membahagiakan, yang dirayakan sebagai kemenangan setelah usai menjalani kewajiban agama berpuasa sebulan penuh. Tetapi bagi kita-kita yang jauh dari sanak keluarga dan juga kampung halaman, rasa bahagia itu selalu dibarengi kerinduan yang mengharu biru. Selain itu, ada beberapa puisi yang ingin menampilkan sesuatu yang istimewa dari kampung halamannya, sesuatu yang sangat berharga dan patut diketahui halayak lebih luas. Ada yang tentang makanan khas di daerahnya, ada yang tentang tradisi turun-temurun di kampung halamannya, dan lainnya. Lewat tuturan dan pilihan kata dalam merangkainya menjadi puisi, para peserta lomba berlomba-lomba menarik perhatian pembaca. Dan terus terang membuat kami para juri bekerja keras untuk menentukan karya mana yang lebih baik. Suatu tantangan yang sangat menarik. Karena puisi adalah karya sastra yang sangat subjektif, jadi bisa saja berbeda penerimaannya kala suasana hati berbeda, apalagi oleh pembaca yang berbeda. Tetapi sangat layak untuk ditelaah dan dinikmati. Di sini Indra mau ucapkan selamat kepada para pemenang lomba puisi tahun ini. Selamat ya. Dan buat yang lainnya, jangan berkecil hati ya. Ayo, teruslah perbanyak membaca untuk menambah wawasan. Dan sering-seringlah berlatih menulis puisi. Sebab berpuisi tidak sekedar mencurahkan apa yang ada dalam perasaan dan pikiran, tetapi juga teknik merangkai bahasa dalam mewujudkan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya itu. Asal tahu aja ya, hadiah untuk acara lomba tahun ini lebih banyak dari tahun lalu loh. Untuk itu kita layak berterima kasih kepada pihak Universitas Teknologi Mingzi yang telah menambahkan jumlah hadiahnya. Di akhir kata, sekali lagi Indra ucapkan selamat kepada para pemenang dan teruslah berkarya untuk semuanya. Asa terus berpuisi dan kembali berlaga di tahun mendatang. Sampai jumpa. Halo, 大家好. Salam kepada setiap peserta. Saya Santina, salah satu dari juri lomba menulis puisi dari Universitas Teknologi Mingzi di Taiwan. Semua peserta sudah menunjukkan kemampuan dan bakat-bakat terbaiknya pada perlombaan kali ini. Dan dari total 26 peserta yang menggunakan tema kenangan di kampung halaman, sebagian besar menceritakan tentang rasa rindu kepada ayah bundanya, kepada kakek neneknya, atau kepada pasangannya dan kepada anak kesayangannya, terutama yang terasa sekali di vibes lebaran gitu ya. Ada juga yang bercerita tentang makanan, suasana, lingkungan, dan tradisi kampung halaman yang mulai dilupakan oleh generasi muda. Jujur saja kami sedikit kaget melihat begitu banyak karya yang bagus yang terkumpul untuk perlombaan kali ini. Saya melihat begitu banyak kemajuan dalam rangkai kata dan diksi dalam puisi dan merasa agak sedikit kewalahan ya dalam menentukan siapa yang nilainya lebih tinggi atau bagaimana. Tapi ada satu hal yang mau disampaikan bahwa bahasa puisi itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan lirik lagu ya. Sekalipun ada juga lirik lagu yang berasal dari puisi atau ada juga yang menuliskannya sebagai prosa, ini akan membuat pembaca tidak bisa menemukan sesuatu yang wah ataupun yang unik ya dari sebatas kata-kata. Dan ini juga setelah membaca puisi kalian, saya juga merasa ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa karena dari tulisan kalian, saya ikut merasakan rasa kesunyian, rasa sedih, rasa kangen yang tidak kesampaian karena faktor pekerjaan. Saya sendiri juga sudah tidak pulang ke rumah sejak COVID-19 ya. Nanti mungkin lagi akan direncanakan lagi. Dan ada satu hal yang mau disampaikan bahwa dalam hal kesenian memang susah untuk mengatakan mana yang lebih baik ataupun mana yang lebih kurang. Ini sebuah ujian bagi kita.
Sebagai juri, kita juga tetap harus membuat urutan pemenang. Jadi, bagi teman-teman yang tidak menang pada perlombaan kali ini, untuk tidak berkecil hati dan tetap semangat, tetap berkarya, dan juga harus tetap membaca. Karena yang namanya lomba, memang ada yang pasti yang menang, mungkin pasti ada juga yang kurang beruntung ya. Dan metafora adalah rangkaian kata-kata yang dalam pengertian bukan sebenarnya, yang fungsinya menyampaikan sesuatu yang abstrak berdasarkan persamaan ataupun juga perbandingan agar bisa dirasakan secara nyata oleh pembaca. Jadi untuk kedepannya itu, kita juga menyarankan untuk merangkai kata-kata dengan metafora, dengan kiasan yang membuat pembaca merasa tergelitik dan merasa bahwa itu tidak biasa. Nah, kira-kira itulah masukan dari saya. Selamat untuk para peserta, selamat untuk para pemenang, dan selamat juga kepada panitia. Saya juga mengucapkan banyak apresiasi saya kepada panitia yang telah mau menyelenggarakan